Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Desi Tiara Andayani dengan NIM 288201009. Ya, saya dari Prodi S1 Farmasi tingkat 2A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang antibiotik dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki Samosir, SSI, MSI. Pernahkah kalian mendengar kata antibiotik? Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi akibat bakteri. Obat ini sangat penting dalam dunia kesehatan, tetapi penggunaannya harus tepat agar tetap efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan antibiotik. Yang pertama, penggolongan antibiotik beta-lactam, yaitu antibiotik yang bersifat bakterisida bekerja membunuh bakteri. Digunakan untuk infeksi saluran nafas, kulit, dan telinga. Contoh obatnya itu amoxicillin. Yang kedua, penggolongan antibiotik tetrasiklik, yaitu antibiotik yang bersifat bakteriostatik bekerja menghambat pertumbuhan bakteri. Digunakan untuk tifus dan infeksi bakteri tertentu. Contoh obatnya itu tetrasiklik. Tiga, penggolongan antibiotik makrolida, yaitu antibiotik yang bersifat bakteriostatik bekerja menghambat pertumbuhan bakteri. Digunakan untuk infeksi tenggorokan dan pernapasan. Contoh obatnya itu antitormisin. Baik, yang keempat yaitu penggolongan antibiotik aminoglikosida, yaitu antibiotik yang bersifat bakterisida bekerja membunuh bakteri. Digunakan untuk infeksi berat gram negatif. Contoh obatnya gentamicin. Yang kelima yaitu penggolongan antibiotik quinolone, yaitu antibiotik yang bersifat bakterisida bekerja membunuh bakteri. Digunakan untuk infeksi saluran kemih. Contoh obatnya ciprofloxacin. Keenam itu penggolongan antibiotik chlorphenicol, antibiotik yang bersifat bakteriostatik bekerja menghambat pembunuhan bakteri. Digunakan untuk tifus dan infeksi mata. Contoh obatnya chlorphenicol. Baik, yang terakhir itu ada penggolongan antibiotik sulfonamida, di mana antibiotik yang bersifat bakteristatik bekerja menghambat pembunuhan bakteri. Digunakan untuk infeksi saluran kemih. Contoh obatnya sulfadiazin. Fungsi antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, dan radang tenggorokan akibat bakteri. Cara kerja antibiotik. Antibiotik bekerja dengan beberapa cara, yaitu membunuh bakteri secara langsung, menghambat pertumbuhan bakteri, mengganggu pertumbuhan dinding sel bakteri. Dengan begitu, bakteri tidak dapat berkembang dan akhirnya akan mati. Cara penggunaan antibiotik yang benar. Agar antibiotik bekerja dengan efektif, penggunaannya harus benar, yaitu minum sesuai dengan resep dokter, dihabiskan walaupun sudah merasa sembuh, tidak digunakan sembarangan, tidak berbagi obat dengan orang lain. Bahaya penggunaan antibiotik sembarangan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Resistensi terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik sehingga pengobatan menjadi lebih sulit. Pencegahan resistensi antibiotik. Beberapa cara pencegahan resistensi antibiotik. Yang pertama, gunakan antibiotik hanya saat diperlukan. Ikuti anjuran tenaga kesehatan. Jangan memberi antibiotik tanpa resep. Pesan penting dalam penggunaan antibiotik. Antibiotik sangat bermanfaat untuk mengatasi infeksi bakteri jika digunakan dengan benar. Mari gunakan antibiotik secara bijak agar tetap efektif untuk kesehatan kita di masa depan. Demikian materi tentang antibiotik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Bye-bye.